Hai adik-adik, kembali lagi bersama saya Dea Santika Rahayu yang merupakan salah satu pengajar kimia dari Bimbingan Belajar Genius. Nah, kali ini kita akan seperti biasa membahas beberapa latihan soal terkait materi kali ini termokimia. Nah, termokimia ini materi kimia yang bisa ada dijumpai di kelas 11 semester 1 tepatnya. Baik, biar lebih efektif gitu ya, kita langsung saja lihat ke soal yang ada di layar. Yang pertama, ini pada proses endotherm. Jadi yang ditanya adalah proses endotherm. Nah, endo itu kalau secara definisi dia apa? Nah, biasanya kalau saya mengajarnya itu endo, enter atau masuk. Jadi kalau exo, X keluar. Jadi di sini energinya itu kalor masuk ke sistem. Nah, artinya untuk endotherm ini kalau kita definisikan, endo itu banyak sekali ya. Jadi dia itu bisa kita sebut sebagai menyerap kalor, membutuhkan kalor atau memerlukan kalor gitu ya. Makanya kalau misalkan kita punya gambar, misal ini sistem, nah nanti si kalornya itu dari lingkungan masuk ke dia. Nah, ya. Nah, misalkan ini dari lingkungannya gitu. Seperti itu. Itu untuk endo. Nah, berarti kalau kita lihat kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Sistem ke lingkungan salah, justru dia dari dari lingkungan masuk ke sistem. Jadi yang ini salah. Kemudian kalau berpindah dari sistem ke lingkungan ini juga salah. Kalau berpindah dari lingkungan ke sistem, nah ini kemungkinan betul. Kalau berpindah dari lingkungan ke sistem, ini juga kemungkinan betul. Ini terjadi perpindahan, ini salah, tidak terjadi katanya. Nah, untuk endo, karena dia menyerap kalor, nilai delta H-nya itu sama dengan plus, ya. Kalau exo, karena melepas, berkurang delta H-nya minus. Jadi antara C dengan D, karena kita bicara endo itu plus, berarti delta H-nya lebih dari 0, maka jawabannya yang D gitu. Ya. Baik, lanjut nomor 2. NaOH padat dilarutkan dalam tabung reaksi berisi air. Kemudian larutnya NaOH disertai kenaikan suhu pada tabung reaksi. Jadi dengan NaOH larut, dia itu terjadi kenaikan suhu katanya. Maka yang dimaksud dengan sistem. Nah, sistem ini adalah kalau biasa definisi kita tuh dia, ini itu adalah pusat perhatian. Biasanya kita sebut sebagai reaksinya. Nah, gitu ya. Selain dari itu berarti dia lingkungan. Nah, di sini NaOH padat yang dilarutkan dalam air. Nah, kemungkinan sistemnya itu karena itu reaksi yang menyebabkan suhunya itu pada tabung naik gitu kan. Maka ini maksud dengan sistem. Jawabannya tabung reaksi ini wadah ya. Ini lingkungan, udara juga ini lingkungan. NaOH air tabung reaksinya yang salah. Kemudian air dan tabung reaksi salah juga. Air dan NaOH ya, karena NaOH ini dilarutkan dalam air. Jadi ini zatnya atau reaksinya. Ya. Udah ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Ini adalah soal ketiga. Perhatikan beberapa gambar proses reaksi berikut. Nah, jadi di sini ada 4 percobaan gitu ya, dengan zat yang berbeda-beda. Nah, yang diamati dari sini adalah dari suhunya. Suhu awal di sini diketahui, kemudian bagaimana suhu akhirnya, seperti itu. Nah, gambar yang menunjukkan reaksi endotherm. Jadi yang ditanyakan adalah reaksi endotherm. Jadi untuk endotherm ini
cirinya apa dari segi suhu gitu kan. Endo ini terjadinya penurunan suhu. Kenapa demikian? Karena kan endo itu dia menyerap kalor, artinya kalor itu bergerak dari lingkungan menuju sistem. Nah, biasanya suhu itu yang terukur adalah suhu lingkungan. Jadi lingkungan ini memberikan kalor ke sistem sehingga dia semakin turun gitu, sehingga suhunya semakin rendah. Sedangkan untuk exo ini karena sistem melepaskan kalor ke lingkungan, maka nanti si lingkungan ini kalornya bertambah kan. Kalau bertambah, maka nilai suhunya itu akan mengalami peningkatan suhu. Ya. Nah, tinggal lihat aja keadaan akhir sama bandingkan keadaan awal sama keadaan akhirnya. Untuk yang pertama, kalau kita lihat ini 28 ke 35 naik, kedua itu berarti ini bukan ya. Kemudian yang kedua ini 28 ke 15 turun, betul? Yang ketiga 2832 naik, salah. Kemudian ini ya 28 ke 20 turun, berarti ini betul ya. Sehingga jawaban yang lebih tepat adalah yang D, karena 2 dan 4 ini mengalami penurunan suhu seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 di sini diketahui contoh reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada beberapa reaksi. Nah, pertanyaannya dari contoh tersebut yang merupakan reaksi exotherm. Exo ini adalah proses apa tadi tuh? Pelepasan kalor. Nah, gitu. Jadi kalornya dilepaskan ya, dihasilkan gitu ya. Nah, kita cek satu persatu respirasi kira-kira. Nah, respirasi mungkin ada sering mendengar gitu ya. Respirasi itu gitu kan, bernafas gitu ya. Bernafas, maka biasanya kalau ada belajar di biologi, dia itu akan menghasilkan usaha gitu ya, menghasilkan energi. Nah, dia berarti akan menghasilkan karena menghasilkan, sehingga ini termasuk exo gitu. Ya. Fotosintesis itu sering kita dengar di tumbuhan, terjadi di tumbuhan hijau gitu kan. Nah, pada fotosintesis ini coba ingat-ingat kembali bahwa dalam proses fotosintesis itu dia memerlukan cahaya matahari. Artinya dia kalau menyerap bukan melepaskan. Sehingga yang dua ini justru bukan exo tetapi endo. Maka ini bukan. Kemudian pembakaran. Nah, pembakaran bagaimana? Apakah dia melepas kalor atau tidak? Nah, logikanya kalau kita melewati api unggun nih, misalnya lagi kemah-kemah gitu ya, kita tuh sebagai lingkungan. Nah, pembakaran si api unggun itu merupakan sistemnya. Apakah kita sebagai lingkungan itu merasa panas atau merasa dingin? Nah, kita akan merasa panas pastinya kan. Maka kita simpulkan bahwa reaksi pembakaran itu, api unggun tersebut memberikan kalor kepada kita atau melepaskan kalor, sehingga ini juga merupakan exotherm kayak gitu. Nah, untuk kapur tohor disiram air mungkin ini memang harus dicoba gitu ya, harus dipraktikkan karena jarang sepertinya adik-adik mengalami kejadian kapur tulis aja lah ya, kapur tulis yang kena air. Apakah pernah adik-adik merasakan dia itu terasa panas atau terasa dingin? Pasti belum pernah kan? Kalau yang pernah, alhamdulillah gitu ya. Jadi kalau yang pernah, berarti dia akan merasakan panas. Jadi ketika ada kapur papan tulis biasa, kalau misalkan dia terkena air, dia itu terasa panas. Atau pernah gak adik-adik menulis di papan tulis menggunakan kapur? Nah, nanti lama-lama tangan kita kayak merasa panas gitu. Nah, artinya si kapur tohor disiram air ini merupakan reaksi exo atau melepaskan kalor. Jadi ini juga exo. Pemanasan serbuk besi dan belerang. Pemanasan, bukan pembakaran ya. Pemanasan. Jadi serbuk besi dan belerang ini dipanaskan. Kalau dipanaskan artinya si serbuk besi dan belerang ini memerlukan atau menyerap panas. Berarti ini endo. Maka ini salah. Jadi jawabannya 1, 3, dan 4. 1, 3, iya betul, 1, 3, dan 4.
Oh, berarti pokoknya yang ada 2 sama yang ada 5 itu salah ya. Salah. Jawabannya 1 dan 3. Begitu. Cukup dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yang ini dia nomor 5. Kita lanjutkan. Perhatikan persamaan termokimia berikut. Jadi ini ada 5 reaksi. Pertanyaannya, persamaan reaksi yang merupakan delta H0F, delta H0D, delta H0C. Nah, kita harus tahu dulu definisi delta H0F, D, dan C. Nah, untuk definisi delta H0F, dia itu entalpi pembentukan. Jadi di sini kalau secara definisi istilah adalah pembentukan 1 mol senyawa ya. 1 mol senyawa dari unsurnya dalam keadaan standar. Nah, selanjutnya untuk delta H0D. Delta H0D ini entalpi penguraian secara istilah adalah penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Jadi gitu aja ya, unsur-unsurnya. Kemudian delta H0C atau combustion. Entalpi pembakaran adalah pembakaran 1 mol senyawa Nah, kalau pembakaran dia dibakar oleh siapa? Oleh O2. Biasanya direaksikan sama oksigen. Nah, ini definisi-definisinya. Nah, sekarang kita bisa lihat satu persatu yang mana yang delta H ini. Jadi keywordnya kalau pembentukan 1 mol senyawa itu yang dibentuknya harus sebelah kanan, kemudian jumlahnya 1 mol dari unsur-unsurnya ya. Penguraian itu harus yang diuraikannya 1 mol menjadi unsur-unsurnya, kebalikan dari formation yang pembentukan. Kalau C, combustion itu pembakaran, biasanya nanti ada plus O2 gitu ya, itu biasanya combustion kayak gitu. Dan yang dibakarnya harus 1 mol. Kita perhatikan yang nomor 1. Nomor 1 ini N2 plus O2. Sebenarnya kalau plus O2 bisa jadi pembakaran. Nah, masalahnya kalau pembakaran ininya harus 1 mol yang dibakarnya atau yang direaksikan dengan oksigen harus 1 mol, sedangkan ini setengah, berarti bukan pembakaran. Tapi kalau kita perhatikan untuk reaksi ini unsur-unsurnya membentuk NO. NO ini senyawa dan koefisien di sininya 1. Berarti ini bisa masuk ke delta H0F. Ya, karena di sini pembentukan senyawa NO sebanyak 1 mol dari unsur-unsurnya. Unsurnya ada N2 sama O2 dan ini disetarakan, ya. Kemudian yang kedua, NO2 menjadi unsur-unsurnya. Kalau kita perhatikan ada N2, ada O2 gitu kan. Dan yang diuraikan di sini senyawanya adalah 1 mol. Maka ini juga bisa kita sebut sebagai delta H0D atau entalpi penguraian standar gitu ya. Selanjutnya yang nomor 3, ini termasuk apa? C plus O2 ini juga unsur ya dari senyawa sebanyak 1 mol. Maka ini juga sama bisa kita sebut bahwa dia merupakan delta H0D penguraian ya. Kemudian yang 4 ini plus O2 dan apakah yang dibakarnya itu 1 koefisiennya, dan kalau kita lihat ini 1 ya koefisiennya. Maka ini bisa kita sebut sebagai combustion atau delta H0C ya. Dan yang bawah ini kalau kita perhatikan NaCl ini merupakan 1 mol senyawa, koefisiennya 1 ya. Unsur-unsurnya Na sama Cl dan reaksinya sudah setara, maka ini termasuk formation atau delta H0F pembentukan. Sehingga lihat aja yang combustionnya hanya nomor 4 aja. Nomor 4-nya di akhir yang mana? Nah, yang ini 1, 2, 4 1, 2, dan 4 betul. Jadi jawabannya adalah yang
X, seperti itu. Mudah ya untuk menentukan mana yang formation, mana yang penguraian, dekomposisi gitu ya, decomposition dan combustion atau pembakaran, seperti itu. Ya, ini lanjut soal nomor 6. Di sini ada entalpi pembentukan MgSO4. Jadi kita bisa tulis bahwa ini pembentukan ya, berarti delta H0F buat MgSO4. MgSO4. Nah, karena pembentukan nilainya di sini memang umumnya dia negatif ya, exotherm 1278. Nah, untuk entalpi pembentukan ini, ingat definisinya adalah pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya. Maka persamaan reaksi yang lebih tepat yang mana? Kita buat pembentukan MgSO4 sendiri dulu aja. MgSO4 itu karena dibentuk, maka posisinya di sebelah kanan. Berarti di sini MgSO4. Kemudian pembentuknya harus unsur-unsurnya. Ada unsur apa saja? Ada unsur Mg, unsur S, dan unsur O. Nah, namun O itu dalam keadaan standar dia harus O2. Ya, Mg itu logam Mg saja, S juga itu S saja. Kalau O itu harus O2. Nah, pembentukannya harus 1 mol, jadi ini harus koefisiennya 1. Maka untuk menyesuaikan koefisien yang ditambah adalah yang sebelah kiri. Mg-nya 1 sudah, S-nya 1, O-nya ini 2 di kanan 4, berarti dikali 2. Nanti ini ada 2. Nah, 2O2. Maka ini bisa kita sebut sebagai delta H0F MgSO4 gitu ya. Mana yang sesuai? Yang A ini salah, kenapa? Karena ini bukan unsur-unsurnya. Ini adalah senyawa. Sedangkan kalau definisi entalpi pembentukan itu harus dari unsur-unsurnya. Jadi ini salah. Yang B ini MgS betul, 2O2 MgSO4 nilainya sesuai. Nah, jadi ini yang betul. Yang ini koefisien ininya 2, yang dibentuk harus 1 ya, karena definisinya pembentukan 1 mol. Jadi ini salah. Yang bawah ini dari ion-ionnya Mg2+, kemudian SO4 2 ini juga salah. Yang selanjutnya ini MgS adalah senyawa, O2-nya udah unsur, cuman ini senyawa harus dari unsur-unsurnya. Maka ini juga salah, sehingga jawaban yang tepat tadi adalah yang B. Ya, kembali lagi ingat definisi delta H0F. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ini lebih ke hubungan nantinya masih jenis-jenis delta H yang F, D atau combustion gitu ya. Jadi nomor 7 ini diketahui delta H0F NH3 adalah min 46 kJ per mol. Coba kita tulis dulu delta H0F NH3 itu nilainya min 46 kJ per mol. Nah, kita harus tahu dulu reaksi pembentukan NH3 itu bagaimana. Berarti NH3-nya sebelah kanan dan harus dari unsur-unsurnya. Koefisiennya harus 1 mol yang dibentuknya. Unsurnya ada nitrogen, nitrogen itu stabilnya N2, dan ada hidrogen, itu H2. Nah, setarakan koefisiennya tanpa mengubah, ini harus 1 ya. Sehingga di sini 2, di sana 1, maka dikali setengah. 2 di kanan 3, berarti ini 3/2 begitu. Nah, sudah. Berarti reaksi ini bisa kita sebut sebagai delta H0F. Nah, sekarang pertanyaannya, reaksi yang ditanyakan adalah reaksi yang bawah. Untuk 2NH3 menjadi N2 dan 3H2. Ini delta H-nya berapa begitu. Nah, caranya kita fokus ke salah satu zat saja. Kita butuhnya NH3 di sebelah kiri dengan koefisiennya 2. Sedangkan di reaksi yang diketahui dia itu posisinya di sebelah kanan, koefisiennya 1. Maka supaya ini jadi pindah ke posisi sebelah kiri, maka reaksi awal itu harus kita balik, atau istilahnya jangan balik atau ya, dibalik gitu ya. Dibalik.
Kemudian selain dibalik, karena pengen 2 koefisiennya harus dikali 2. Nah, jadi ini masuk ke hubungan delta reaksi dengan persamaan reaksi. Kalau dibalik bagaimana? Kalau reaksinya dibalik bagaimana delta H-nya? Kalau dikali 2 bagaimana delta H-nya? Sehingga kalau ini kita balik, yang tadinya reaksinya seperti ini, dia akan menjadi 2NH3 panah setengah kali 2, 1 ya, berarti N2 plus 3/2 kali 2, 3H2. Nah, ternyata reaksi ini sama dengan yang ditanyakan, sehingga delta H awalnya juga kalau dibalik, yang tadinya minus ini menjadi plus 4, 6, dan harus dikali 2, karena tadi si reaksinya dikali 2, maka jawabannya adalah 92 kilojoule. Kilojoule aja sih, ini udah nggak permol lagi ya. Maka jawabannya adalah yang D, seperti itu. Mudah ya. Jadi kita balik dan kali 2 untuk mendapatkan reaksi yang ditanyakan, seperti itu. Oke, selanjutnya ini nomor 8. Ada reaksi, diketahui ini reaksinya, dan delta H-nya negatif 393,5 kJ per mol. Berarti dari sini kita tahu bahwa reaksi ini merupakan reaksi exotherm karena nilai delta H-nya itu negatif. Kalau positif berarti endotherm, kayak gitu. Nah, diagram tingkat energi. Nah, kita ingin menggambarkan bagaimana diagram tingkat energinya. Jadi untuk exotherm karena dia turun, logikanya kalau misalkan dia melepas kalor, berarti dia akan berkurang ya dibandingkan keadaan awal, sehingga kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Awalnya tinggi, keadaan akhirnya rendah ya. Jadi ketika ini reaktan keadaan awal, dia berubah menjadi produk, dan nilai ini untuk vertikal ini H, nilai H-nya turun karena dia melepas. Sedangkan untuk endotherm itu kan naik ya, atau menyerap. Jadi ini kebalikannya. Ketika reaktan kita punya segini nilai H-nya, nah maka produknya akan bertambah karena dia menyerap kalor dari lingkungan. Nah, dia menuju ke produk. Ini reaktan, kemudian ini produknya, produk gitu ya. Nah, berarti kita cari yang exot. Bagaimana di grafik pilihannya? Kita lihat reaktannya itu C plus O2, ini betul menjadi CO2, tapi ini naik ya. Sedangkan kita butuh yang turun karena exotherm itu melepas, jadi turun. Ini C plus O2 tapi panahnya malah dari CO2 menjadi kebalik, salah gitu ya. Yang C plus O2 turun menjadi CO2 dan delta H-nya min 393,5. Ya betul. Jadi ini salah tadi ya, ini salah. Ini betul karena sesuai. Ini apa salahnya? Ini salahnya kenapa dari produk dulu, kan yang pertama itu keadaan awal adalah reaktan. Ini salah di sini. Ini salah di panah. Kemudian ini salah di naiknya. Ya. Salah. Kemudian yang ini salahnya karena ini produk juga, panahnya seperti ini. Kalau jalan reaksi dari awal reaktan menjadi produk harusnya. Ini salah. Jadi jawabannya adalah yang C, seperti itu. Ya, mudah ya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya, itu nomor 9. Perhatikan reaksi berikut. Jadi ini ada reaksi, hasilnya dan delta H-nya berapa. Pernyataan yang benar adalah, jadi kita mau cari pernyataan yang benar terkait reaksi ini. Jadi kalau kita lihat dari reaksi ini ada C2H2 plus O2. Jadi kalau plus O2 biasanya itu reaksi pembakaran seperti itu, karena direaksikan dengan oksigen. Dan kalau kita lihat, perhatikan di sini C2H2-nya itu koefisiennya 1 ya. Berarti kita bisa sebut bahwa ini merupakan delta H0C karena dia direaksikan dengan oksigen
dan yang dibakarnya koefisiennya 1. Pernyataan yang benar, coba. Entalpi pembentukan, bukan, karena kalau pembentukan itu harus dari unsur-unsurnya menjadi senyawa gitu, 1 mol senyawa. Sedangkan ini senyawa menjadi senyawa gitu kan. Maka ini salah. Kemudian entalpi pembakaran C2H2 nilainya segini. Ya, ini bisa karena yang dibakar atau yang direaksikan dengan oksigennya itu adalah C2H2. Jadi bisa kita sebut sebagai entalpi pembakaran. Jadi nomor pilihan B ini betul. Yang C, entalpi pembentukan. Kembali lagi pembentukan bukan ya, karena bukan dari unsur-unsurnya. Kemudian pembakaran C2H2 min 1300. Nah, ini salahnya adalah di sini. Kenapa min 1300? Sedangkan kan berdasarkan reaksi 1 mol ini delta H-nya itu min 2600 ya. Kemudian entalpi pembentukan CO2 dan H2O. Kembali lagi, ini bukan pembentukan karena nggak ada dari unsur-unsurnya, maka ini juga salah. Sehingga jawaban yang lebih tepat adalah yang B ya. Oke, lanjut, ini soal yang terakhir untuk video kita kali ini tentang termokimia. Ini masih awal-awal ya, tentang definisi, kemudian exoendo dan jenis-jenis delta H. Nomor 10, berikut ini persamaan termokimia reaksi pembakaran metana. Ini ada metana di plus O2 dan koefisiennya di sini adalah 1. Berarti ini kita sebut entalpi pembakaran. Jadi delta H0C. Pernyataan yang tidak benar mengenai reaksi di atas. Yang tidak sesuai katanya ya, reaksinya exotherm. Kalau kita lihat ini minus, kalau minus berarti betul exotherm. Entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan. Nah, produk lebih besar dari reaktan betul salah. Kalau kita ingat grafik exo itu, exo dia itu kan melepas ya, maka dia akan turun. Nah, ini reaktan, ini produk, turun truk gitu ya. Ini hanya betul nggak entalpi produk lebih besar? Produk itu lebih rendah dibandingkan reaktan ya. Jadi ini salah. Berarti ini ya jawabannya. Kan tidak benar ya. Nah, sistem melepaskan sejumlah energi ke lingkungan. Balik lagi, definisi exo adalah melepas. Berarti dari sistem ke lingkungan. Sistem ke lingkungan. Betul? Entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan. Produk lebih bawah nih H-nya dibandingkan reaktan. Ini juga betul. Volume produk sama dengan volume reaktan bila reaksi tersebut berlangsung pada temperatur dan tekanan yang sama. Kalau ini lebih ke PVNRT gitu ya. Karena ini dalam satu sistem, ketika T-nya tetap, nanti si volumenya ya sebenarnya ini karena satu sistem sih, berarti dia masuknya itu ya udah volumenya akan sama gitu, karena dia mengikuti dari reaksinya gitu. Ini kan 1, 2 koefisiennya, ini juga 1, 2. Jadi ini bisa lihat sebenarnya volume itu dilihat dari ini ya, koefisien untuk yang wujudnya gas. Di kanan itu 2 sama 1, 3, di kiri 1 sama 2 juga 3 ya. Jadi betul ini statement ini ya. Maka jawabannya adalah yang B yang salah. Nah, sekian untuk video kita kali ini, bahasan kita kali ini terkait bahasan soal termokimia, masih seputaran definisi, sistem lingkungan, kemudian jenis-jenis entalpi dan exoendo gitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk adik-adik dan bisa membantu adik-adik belajar dimanapun. Nah, jangan lupa like video ini dan terus pantengin channel YouTube Belajar ala Klinik Genius dengan cara subscribe channel YouTube tersebut dan nyalakan juga notifikasinya dengan mengklik tombol lonceng kayak gitu. Nah, sekian dari saya, Desantika Rahayu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya. Bye-bye.